Awalnya, dia berpikir bahwa mata-mata Tianzuo di pangkat wakil ketua Aula adalah salah satu Tianzun yang dia lihat di awal. Siapa yang tahu bahwa itu adalah Dao Cue Tianzun yang belum pernah muncul sebelumnya. Itu di luar harapan Qin Chen. Pria berjubah Tianzun menarik kekuatan kegelapan dan mendorong cermin langit terlarang secara ekstrim. Pada saat yang sama, aturan pedang dipadatkan, memotong langit dan bumi, dan dengan keras menebas ke arah Qin Chen, dan pada saat cahaya jatuh, bola gelap seperti bintang meledak dari tubuh Tianzun yang merasakan pedang ini. Begitu bola meledak, itu meledak dengan aura yang mencengangkan. Menabrak Qin Chen, dan kehampaan itu terkejut. Ternyata itu adalah harta surgawi lainnya. 3 harta karun surgawi secara bersamaan menembak Qin Chen. Yang mulia surgawi berjubah ini jelas putus asa untuk membunuh Qin Chen, tidak memberi Qin Chen sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Pria Tianzun berjubah tertawa terbahak-bahak, matanya cemberut, dan dia tidak percaya Qin Chen bisa memblokirnya. Jika kamu tidak melihat peti mati, kamu tidak akan menangis. Kata Qin Chen tidak bisa menahan senyum dingin saat dia melihat pria berjubah Tianzun memobilisasi banyak harta Tianzun dan membunuhnya. Harta karun Tianzun, apakah menurutmu aku hanya punya 1? Kata Qin Chen mencibir, tapi tidak ada kelemahan di tangannya. Dia menampilkan trik pembunuhnya, didorong oleh asal mula kekacauan, sungai Wanjian melonjak, dan semburan emas yang pekat langsung mengalir keluar. Pada saat yang sama, di atas tangan kanan Qin Chen, sebuah bintang yang menyilaukan tiba-tiba menyala, dan kekuatan magis origin terkondensasi di telapak tangannya. Langit, bumi, dan bintang semuanya ada di tanganku, jalan asal, ciptaan abadi. Kata Qin Chen mengambil langkah, dan asal baru muncul di belakangnya. Dalam asal-usul ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung arti sebenarnya dari Dao Agung lahir. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintang yang menyilaukan, menyelimuti, dan menyatu di tangan Qin Chen. Di tangan kanan Qin Chen, sarung tangan cahaya bintang muncul di beberapa titik, seolah-olah terbuat dari miliaran bintang. Itu adalah sarung tangan bintang-bintang. Benda ini diperoleh Qin Chen dari Starfall Heavenly Sovereign, dan itu telah menjadi hartanya. Pertempuran cepat dan keputusan cepat, Dewa Kaisar Totem. Kata Qin Chen mendesak tinju dewa asal sambil mendesak tangan bintang-bintang, menjelma menjadi miliaran bintang, menutupi dunia. Pria jubah Tianzun meraung ketakutan dan mengenali harta karun di tangan Qin Chen dengan ekspresi kaget di wajahnya. Qin Chen meledak dengan pukulan, dan telapak tangan Xing Chen langsung melawan artefak hitam harta karun tertinggi surgawi, sementara Wan Jianhe melawan cahaya pisau pembunuh dari pria berjubah penguasa surgawi. Senjata penguasa surgawi bertabrakan, dan langit dan bumi bergemuruh secara langsung, dan tubuh Qin Chen kacau balau. Sumber aslinya melonjak, dan langsung mengalir ke pria berjubah Tianzun ini. Pria berjubah Tianzun menyemprotkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya mundur. Namun, tatapannya masih geram, jika dia mengingatnya dengan benar, Starfalling Heavenly Sovereign dari Stargate Palace tampaknya telah jatuh ke alam rahasia Dagu kuno di medan perang 10.000 ras belum lama ini, dan dibunuh oleh seorang pemuda di Zun dari ras naga sejati. Tangan bintang juga jatuh ke tangan lawan, tapi sekarang, kenapa muncul di tangan Qin Chen? Apakah naga sejati itu? Gumam pria berjubah Tianzun tiba-tiba memandang Qin Chen, memikirkan kemungkinan yang membuatnya takut. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, wajahnya berubah drastis, dan dia gemetar, "Kamu, apakah kamu Long Chen?" Long Chen dari klan naga sejati. Bagaimana ini mungkin? Mengapa yang kuat dari klan naga sejati muncul di alam rahasia markas besar Tiamong? Tetapi jika lawannya bukan Long Chen dari klan naga sejati, mengapa Qin Chen memiliki sarung tangan bintang di depannya? Saat kata-kata pria berjubah Tianzun jatuh, dia jatuh ke tanah karena malu, sekarat, dan Elder Blackfeather yang tidak bergerak dan yang lainnya semua memandang Qin Chen dengan ngeri, satu persatu menunjukkan kekaguman, dan berseru, "Apa, dia Long Chen dari True Dragon Race?"
Pamor Long Chen dari klan naga sejati telah dengan cepat ditransmisikan di alam semesta bersama dengan pertempuran di medan perang 10.000 klan. Pada saat ini, mendengar kata-kata pria berjubah Tianzun, tetua Heiyu dan yang lainnya terkejut dan berkeringat. Dengan senyum di wajah Qin Chen, miliaran bintang berkumpul di tangannya. Seluruh tubuhnya, sungai Wanjian melonjak, dan sungai emas menutupi langit dan bumi, mengalir deras seperti sungai yang panjang, dan digabungkan dengan miliaran bintang untuk membentuk pasangan dalam gambar yang tak terlupakan. Qin Chen tersenyum ringan, "Apa Long Chen, kursi ini tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa menurutmu kursi ini seperti klan naga sejati?" Pria Tianzun berjubah terkejut. Tapi Qin Chen bukan Long Chen dari klan True Dragon, jadi mengapa dia memiliki tangan bintang? Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi hal yang paling mendesak adalah membunuh Qin Chen itu. Hanya dengan membunuhnya dia dapat memiliki kesempatan hidup, jika tidak, dia tidak akan lolos dari kematian. Cermin terlarang langit, kata dia berteriak lagi, harta karun agung langit terlarang dari ras iblis, sekali lagi mengerahkan kekuatannya, lampu ajaib yang tak terhitung jumlahnya meledak dari hatinya, dan memadat menjadi dunia cermin di tangannya. Kekuatan kegelapan yang berat keluar dari tubuhnya, dan nafas pria berjubah Tianzun dengan cepat naik. Tiba-tiba, topeng di wajah pria berjubah Tianzun hancur, memperlihatkan wajah yang mengerikan. Di wajah itu, jejak benang hitam berkumpul dengan gila-gilaan, mengubah seluruh dirinya menjadi iblis. Dao Cue Tianzun. Benar saja, itu adalah wakil Aula Master Dao Cue. Gumam Penatua Heiyu dan yang lainnya melihat wajah ini, hati mereka bergetar, dan mereka berdoa secara diam-diam. Wakil Hall Master Dao Cue harus membunuh Qin Chen. Hanya dengan membunuh Qin Chen, mereka semua bisa aman. Kekuatan kegelapan sedang memancar, dengan kekuatan yang mendominasi menekan semua kekuatan. Jika bukan karena Yuta kuno, tetapi kekuatan kegelapan diekspos keluar alam semesta, pasti akan mengarah pada penindasan aturan alam semesta. Namun di Pagoda Guyu, tampaknya telah memasuki ruang mandiri, dan di bawah restu dari cermin langit terlarang, hal itu tidak ditekan. Kekuatan kegelapan benar-benar kuat, mata Qin Chen menyipit. Awalnya, kekuatan Dao Cue Tianzun harus setingkat dengan Molten Flame Tianzun dan Starfall Tianzun. Mungkin sedikit lebih kuat, tetapi juga terbatas. Di Qin Chen, dia telah memperoleh banyak harta seperti Wanjian He dan tangan bintang. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal untuk menekan Dao Cue Tianzun. Namun, pada saat ini, nafas tubuh Dao Cue Tianzun naik dengan liar, dan gelombang kekuatan kegelapan langsung menyebabkan kekuatannya tiba-tiba naik ke tingkat yang mirip dengan naga emas Tianzun, dan bahkan, di bawah restu dari cermin langit terlarang, bahkan yang mulia naga emas, pada saat ini, mungkin tidak berani melawan yang mulia surgawi Dao Cue. Pantas saja banyak sekali orang kuat di dunia ini yang tertipu oleh ras iblis dan rela menjadi mata-mata ras iblis. Pada tahap awal dan tahap tengah Tianzun, ini hanya keadaan kecil, tetapi butuh kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh Tianzun untuk mencapainya. Mungkin saja setelah melewati ambang ini, banyak orang dengan bakat rendah telah menghabiskan semua potensi mereka saat menerobos yang mulia surgawi, dan hanya dapat bertahan di tahap awal yang mulia surgawi selama ratusan juta tahun. Tapi di bawah berkah kekuatan kegelapan, itu bisa langsung melintasi alam ini, bagaimana mungkin orang tidak tergerak? Pada saat ini, Dao Cue Tianzun, di bawah restu dari kekuatan kegelapan, menyerang Qin Chen dengan panik. Melihat wajah mengerikan Dao Cue Tianzun dan gerakan pembunuh gila di depannya, Qin Chen menatap Bingbing dan menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Tidak ada yang salah dengan mengejar kekuasaan, tetapi kesalahannya terletak pada itu. Anda tidak bisa menjadi budak kekuasaan. Kekuatan kegelapan sangat kuat. Apakah ini luar biasa? Tiba-tiba, Qin Chen melintas di matanya, dan jejak kekuatan garis raja kegelapan diam-diam menghilang di tubuhnya, dan kemudian dia berteriak keras. Saat berikutnya,
kekuatan kegelapan di dalam Dao Cue Tianzun tiba-tiba mengamuk. Dengan ledakan, sebuah lubang langsung dilubangi di dadanya, dan kekuatan kegelapan meledak dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Dao Cue Tianzun meraung, wajahnya marah dan kaget, dan matanya ketakutan. Di dalam tubuhnya, kekuatan kegelapan terus menghilang, dan dadanya meledak, berlumuran darah, tidak mampu mengendalikan kekuatan kegelapan yang ganas. Benar saja, itu berhasil, kata Qin Chen bergumam. Dialah yang meledakkan kekuatan darah Raja Kegelapan yang telah dia tusuk ke tubuh Dao Cue Tianzun di awal. Sebelumnya, Qin Chen berpura-pura tidak melihat lawannya, dan menusukkan pedang ke tubuh Dao Cue Tianzun. Faktanya, dia tahu bahwa serangan seperti itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Tianzun. Alasan mengapa dia melakukan ini sebenarnya untuk menghancurkan jejak itu. Kekuatan darah Raja Kegelapan meledak ke tubuh Dao Cue Tianzun. Kekuatan kegelapan di tubuh Dao Cue Tianzun langsung meledak. Dao Cue Tianzun menatap Qin Chen dengan marah. Pada saat ini, kekuatan kegelapan di tubuhnya benar-benar ganas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Mata Qin Chen dingin, dan seluruh orang akan keluar. Memanfaatkan momen ketika kekuatan gelap dalam tubuh Dao Cue Tianzun mengamuk, desak Wan Jianhe. Di sungai pedang yang luas, binatang aneh yang menakutkan meraung, bergegas menuju Dao Cue Tianzun. Pada saat ini, Qin Chen memotong dengan pedang. Dengan sekali klik, di tengah tubuh Dao Cue Tianzun, itu meledakkan celah di tubuh Dao Cue Tianzun. "Tidak, ayo pergi." Dao Cue Tianzun sangat marah. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia membunuh Qin Chen. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah melarikan diri. Hanya jika Anda melarikan diri dari sini, Anda akan memiliki kesempatan. Tapi bagaimana mungkin Qin Chen meninggalkannya? Dari tubuh Qin Chen, sungai hitam panjang melonjak, bentrok, dan langsung melilit Dao Cue Tianzun. Itu adalah pasir iblis. Seperti tali panjang, pasir iblis dengan cepat diikat ke Dao Cue Tianzun. Dao Cue Tianzun terkejut dan marah, mendesak cermin langit terlarang, menghalangi ikatan sungai Wanjian dan pasir iblis, dan melarikan diri ke kedalaman Yuta kuno. Dao Cue Tianzun tidak melarikan diri keluar Pagoda Guyu, tetapi melarikan diri ke kedalaman Pagoda Guyu, mencoba menggunakan roh jahat di Pagoda Guyu untuk menghentikan Qin Chen. Dao Cue Tianzun ini memang memiliki beberapa cara. Mata Qin Chen dingin. Pada saat ini, pikiran kebanyakan orang adalah melarikan diri dari Menara Guyu dan meninggalkan dunia rahasia markas besar Tiamong. Tetapi Dao Cue Tianzun ini malah melarikan diri ke Guyu. Jauh di dalam menara, melihat bahwa Dao Cue Tianzun hendak melarikan diri, Elder Blackfeather yang sekarat dan yang lainnya semuanya menunjukkan kengerian. Ketika Dao Cue Tianzun melarikan diri, mereka pasti akan mati. Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera kekuatan pengekangan muncul, dan dengan cepat menangkap Penatua Blackfeather dan yang lainnya. Kekuatan kekacauan mengaduk, Penatua Blackfeather dan yang lainnya tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan mereka langsung dijerat oleh Qin Chen. Dipanen masuk ke piring giok alam semestanya sendiri. Segera setelah itu, Qin Chen berubah menjadi Streamer dan dengan cepat mendekati Dao Cue Tianzun. Dan begitu keduanya bergerak, aura di sini langsung terekspos, mengkhawatirkan banyak orang kuat yang berkultivasi di lantai 3 Menara Guyu.